Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvi. Apa kabar Bu Wi hari ini, Bu Wi? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Elvi karena sudah merayakan Hari Guru ini Bu Elvi. Iya, tentu semangat ya Bu Wi ya. Ya, sedang semangatnya. Ya. Tadi Bu Wi menyampaikan lewat telepon bahwa Bu Wi akan melakukan pertemuan dengan saya dan alhamdulillah hari ini saya ada jadwal kosong Bu Wi. Iya. Apa bisa kita melakukannya pertemuannya hari ini Bu Wi? Ya, baik Bu Elvi. Yang pertama tentu Bu ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Elvi karena sudah mau memenuhi permintaan Bu Wi untuk berbincang-bincang dengan Bu Elvi begitu. Jadi Iya. bisa sekarang Bu Elvi. Iya. Apa tujuan dari pertemuan kita ini Bu Wi? Begini Bu Elvi, di dalam kelas Bu Wi ini ada masalah dengan siswa begitu. Jadi Bu Wi mau berbincang-bincang membuka pikiran Bu Wi bersama Bu Elvi karena kita sama-sama guru SD, guru kelas 6. Mungkin kita bisa berbagi ya Bu Elvi. Iya. Kasus ini sudah melibatkan murid begitu. Iya Bu Wi. Apa rencana dari pertemuan kita ini? Jadi begini Bu Elvi, setelah diamati terjadi di dalam kelas itu kasus bersama murid-murid begitu. Jadi dari pertemuan ini Bu I berharap ini ada menemukan solusi ya terhadap masalah yang timbul di kelas Bu I. Apakah Bu Elvi nanti memberikan gambaran penyelesaiannya atau kita cari bersama-sama atau bagaimana begitu? Iya Bu Wi. Itu pasti kita akan bersama-sama untuk mencoba mencarikan solusinya ya Bu ya. Ya. Apa menurut Bu Wi ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini Bu Wi? Ya, jadi yang pertama, alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang ya Bu Elvi. Jadi pikiran Bu I yang agak rumit, uruet sekarang ini mungkin dengan cara berbincang-bincang seperti ini menjadi agak ringan. Kemudian solusi dari permasalahan murid Bu I ini bisa ditemukan bagaimana penyelesaiannya begitu Bu Elvi. Oh ya, tentu kita akan bersama-sama ya Bu ya, bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas Bu Wi. Bisa Bu Wi jelaskan apa permasalahan yang ada yang merasakan Bu Wi menjadi unek-unek di dalam hati Bu Wi? Oh ya, baik Bu Elvi, mudah-mudahan Bu Elvi juga sabar juga ya mendengarkan. Iya Bu Wi. Jadi begini Bu Elvi, di kelas 6 Bu Wi itu ada satu orang anak namanya si A. Kita umpamakan lah si A ya Bu Elvi. Iya Bu Wi. Si A ini sudah 3 hari tidak masuk kelas ini Bu Elvi. Nah, iya, Bu Wi. Kemudian alasannya katanya dia sakit. Iya Bu Wi. Kemudian kalau sakit tidak ada suratnya begitu. Jadi di hari yang keempat datang si A ini, Bu, kemarin itu saya tidak masuk karena ya. Jadi si A ini tidak masuk ya Bu Elvi. Setelah ditanya, kemarin saya sakit Bu katanya. Oh ya, kalau sakit kemarin berarti hari ini sudah sehat, sudah. Ternyata hari ini dia datang, nanti 2 hari lagi dia libur lagi. Terus sama temannya, ternyata si anak ini dari rumahnya dia berangkat sekolah. Ternyata tidak sampai ke sekolah, dia cabut begitu. Nah, cabut itu menurut orang tuanya setelah melalui telepon, si anak ini dia pergi sekolah, Bu. Setiap hari dia pergi sekolah. Tapi tidak sampai di rumah, di sekolah. Nah, itu yang menjadi masalahnya Bu Elvi. Jadi Bu I juga karena si anak ini umurnya sudah 14 tahun lebih Bu Elvi. Jadi sayang kalau dia putus sekolah seperti itu. Jadi maunya Bu I mengambil tindakan yang paling bijak lah
yang paling tepat lah supaya anak ini tetap dia sekolah sampai akhir kelas 6. Kemudian dia termotivasi untuk datang ke sekolah setiap hari, Bu Elvi. Iya. Apa saja yang telah Bu I lakukan untuk menyelesaikan kasus si A ini yang sebelumnya ya Bu ya? Sebelumnya, ya karena ini sudah dua kali berulang ya Bu Elvi kasus ini. Kemarin ini sudah diminta kepada teman dekat rumahnya untuk melihat kemana si A ini pergi. Kemana dia setelah turun dari rumahnya mau ke sekolah, kemana dia setelah itu. Ternyata menurut pengakuan temannya ini, si A ini pergi sekolah Bu. Tapi di simpang masjid, ada masjid dekat rumahnya, dia belok kanan, Bu. Kemudian dia main di tempat anak-anak yang putus sekolah begitu, Bu Elvi. Dan itu sudah diminta tolong kepada temannya untuk mencari tahu kemana dia begitu, Bu Elvi. Lalu bagaimana hasil dari penyelesaian kemarin kan Bu Wi menanyakan solusi telah menyelesaikannya dengan cara meminta kepada siswa lain untuk mencari tahu kemana anak A ini pergi. Ya. Lalu apa rencana? Lalu bagaimana Bu Wi menindaklanjuti hasil dari temuan dari teman siswa tersebut untuk menyelesaikan kasus si A ini? Ya, kemarin sudah dicoba menyelesaikan untuk tahap 1 ya Bu Elvi. Setelah dia datang ke sekolah, kemudian dinasehati begitu, diisi dalam buku kasus, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan akan rajin datang ke sekolah. Toh sekarang berulang lagi kasusnya Bu Elvi. Iya, berarti sudah Bu I lakukan pemanggilan dan mengisi kasus. Lalu menurut Bu Wi, apa lagi yang harus kita lakukan, solusi alternatif yang akan Bu Wi lakukan untuk mengatasi kasus si A ini, Bu Wi? Jadi begini Bu Elvi, mungkin dilihat dari latar belakang keluarganya yang si anak ini kelihatannya dia kurang kasih sayang begitu Bu Elvi gitu. Jadi orang tuanya agak keras begitu. Jadi di sini Bu I rencananya mau memanggil lagi sekali lagi anak ini tatap muka saja berdua. Jadi Bu I mau merestitusi Bu Elvi. Kita coba dengan teknik restitusi ini, apakah dia sadar atau tidak dengan kesalahannya seperti itu. Kemudian apa maunya, rencana Bu I mau direstitusi itu yang pertama Bu Elvi. Yang kedua, karena kasus ini sudah berulang 2 kali, Bu I rencana mau memanggil orang tuanya, Bu Elvi. Jadi kita tinjau betul kepada orang tuanya apa masalahnya begitu, sehingga dia malas untuk sekolah. Kemudian yang ketiga, mungkin Bu I akan melibatkan juga Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, bagaimana penanggulangannya berikutnya begitu Bu Elvi. Iya, tadi Bu I akan melakukan pemanggilan kepada orang tua kembali ya, akan melakukan segitiga restitusi. Apa ukuran keberhasilan menurut Bu Wi dengan adanya Bu Wi akan melakukan segitiga restitusi dan pemanggilan orang tua tersebut? Ya, karena begini ya Bu Elvi, kalau sebelumnya saya mungkin kesalahan juga bagi Bu Wi, itu hanya menganggap anak ini salah. Jadi anak ini salah, sudah cabut sekolah, tidak datang ke sekolah, isi buku kasus. Tandanya kamu sudah salah. Jadi kita tidak tahu latar belakang dia tidak ke sekolah, apa masalahnya, apa kasusnya di rumah atau di sekolah. Sehingga setelah dibaca-baca juga kita mendapat pelajaran tentang restitusi ini. Mungkin dengan cara restitusi ini bisa mengembalikan kesadaran si anak ini untuk rajin kembali ke sekolah. Kemudian ukuran keberhasilannya tentu yang si A ini, dia akan rajin datang ke sekolah dan tidak berani lagi untuk cabut, Bu Elvi. Iya, berarti kurang keberhasilannya supaya si A ini tidak akan lagi cabut lagi ya Bu ya, membutuhkan motivasi belajar. Selanjutnya apa rencana Bu Wi
yang pertama yang akan Bu Wi lakukan untuk mengatasi permasalahan anak kelas 6 ini, Bu Wi? Ya, jadi ada 3 tadi ya Bu Elvi yang Ya. rencananya Bu Wi akan laksanakan. Yang pertama itu merestitusi si anak ini, yang Ya. kedua memanggil orang tuanya, yang ketiga mungkin melibatkan pihak sekolah. Nah, Ya. dari 3 rencana ini setelah Bu Wi pikir-pikir, Bu Elvi, karena melihat latar belakang keluarganya yang juga karakternya keras kepada anak, tahu saja orang tuanya si A ini tidak masuk, nanti dipukul, diusir dari rumah. Jadi kan kita kasihan juga kepada si anak ini. Ya, kalau langsung kita panggil orang tuanya begitu. Jadi mungkin karena dia kurang kasih sayang ini, jadi Bu Wi rencananya melaksanakan planning yang pertama ini dulu Bu Elvi. Bu Wi rencananya mau merestitusi si anak ini. Jadi dengan membuka pikiran si anak, muka wawasannya, mengembalikan kesadarannya tentang pentingnya sekolah melalui restitusi ini, dia menyadari kesalahannya. Dengan anggapan Bu Wi kalau dia sendiri yang menyadari, mungkin dia akan terus untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita panggil orang tuanya sekarang, nanti dimarahi lagi, dipukul lagi, dia akan tambah down, begitu. Jadi Bu Wi ambil yang planning yang pertama ini Bu Elvi. Rencana mau merestitusi anak ini dulu terlebih dahulu. Berarti prioritas pertama Bu Wi adalah melakukan segitiga restitusi ya Bu ya, untuk anak kelas 6 ini. Ya. Selanjutnya tentu adanya di dalam kita penyelesaian kasus Bu Wi biasanya tentu semuanya ada gangguan dan hambatan. Menurut Bu Wi, apa gangguan atau hambatan yang akan Bu Wi hadapi di dalam menyelesaikan kasus anak A ini? Ya, begini Bu Elvi, dilihat dari psikologis si anak begitu. Rasanya hambatannya mungkin si anak ini kurang mau untuk percaya diri menyampaikan masalahnya apa begitu. Karena dia merasa takut ini akan disangkut pautkan lagi dengan orang tuanya, nanti orang tuanya marah lagi, kemudian kena pukul lagi. Jadi si anak ini sudah merasa dia itu akan mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Jadi hambatan Bu Wi yang sekarang ini bagaimana supaya si anak ini berani bercerita, menganggap kita ini adalah orang tuanya sendiri, tempat-tempat dia bercerita. Jadi menggali permasalahan si anak ini sehingga dia mau jujur mengatakan yang sebenarnya seperti apa. Iya, tadi ya betul sekali Bu Wi. Berarti hambatan Bu Wi berarti anaknya kurang percaya diri ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana strategi Bu Wi agar anak ini mau dia menceritakan apa keluhannya sehingga dia cabut dan tidak adanya motivasi dia belajar Bu Wi? Jadi kalau strategi Bu Elvi setelah dia datang ke sekolah, mungkin Bu Wi tidak mencap dia ini salah dulu. Ya. Dirangkul dulu dia, kemudian diberikan dia kesan kalau kita itu betul-betul menyayangi dia. Jadi kita bangun kedekatan emosional dengan si anak ini, sehingga dengan strategi seperti itu dia tidak takut lagi bercerita kepada kita. Seperti itu. Berarti strateginya, apa ada strategi selanjutnya yang akan Bu Wi lakukan agar si anak ini mampu untuk membuka dirinya untuk bercerita sama Bu Wi tentang kenapa dia sering cabut di sekolah dan tidak adanya motivasi dia belajar. Apalagi ini untuk kelas 6 ya Bu ya. Ya. Tentu menjadi suatu hal yang menjadi beban berat sama Bu Wi kalau anak ini tidak ada motivasi belajar. Ya, karena waktu kelas 6 ini kan cukup sempit ya Bu Elvi. Ya. Kita cuma beberapa bulan lagi, kemudian sudah TO, sudah ujian, dan waktu sekarang lah si anak ini punya kesempatan untuk belajar begitu. Jadi Bu Wi strategi berikutnya karena si anak ini sebenarnya dia suka menulis Bu Elvi.
Jadi dia suka menulis, mungkin nanti Bu Wi akan berikan dia pilihan mau bercerita secara langsung atau mau menulis di kertas. Nanti silakan tuangkan apa isi pikirannya, apa maunya dia tentang sekolah ini. Mungkin Bu Wi minta dia untuk mengarang atau apalah atau membuat gambar yang dia suka sehingga dia mau mencurahkan isi hatinya begitu. Betul sekali ya Bu ya. Itu sangat bagus sekali, ide Bu Wi sangat brilian sekali. Lalu kapan ini rencananya Bu Wi akan melakukan prioritas pertama yaitu segitiga restitusi terhadap anak tersebut? Ya baik Bu Elvi, Tadi si A ini sudah datang ke sekolah, kemudian Bu I tidak menyalahkan dia, Bu I anggap dia sama dengan murid yang lain, cuma bertanya saja hari Jumat kemarin kenapa tidak datang. Tentu ada saja alasannya. Tapi Bu I supaya dia tidak takut datang ke sekolah, tadi Bu I biarkan aja, Bu I biarkan saja dia mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Terus rencana Bu I karena besok waktunya anak-anak ini belajar full dengan Bu Wi, itu kita beri dia ketenangan dulu. Oh ternyata Ibu tidak marah. Nah, jadi dia tetap datang ke sekolah. Nanti setelah dia tenang, mungkin hari Rabu pagi karena jam Bu Wi kosong begitu, Bu Wi rencana mau memanggil dia di pustaka. Di pustaka itu kalau jam-jam pagi kan tenang ya Bu Elvi. Iya betul. Jadi Bu Wi bisa leluasa berbicara dari hati ke hati dengan si A. Ini akan Bu Wi panggil mungkin di hari Rabu, Bu Elvi. Iya. Oh betul sekali, berarti Bu Wi akan memanggilnya minggu depan atau hari Rabu ya Bu Wi ya, pas jadwal Bu Wi kosong. Ya, siapa saja yang Bu Wi libatkan untuk menjaga komitmen Bu Wi untuk melaksanakan rencana Bu Wi ini? Baik Bu Elvi, karena ini terjadi di kelas 6, guru yang masuk kelas 6 juga ada Bu I, ada guru PJOK, ada guru agama ya Bu Elvi. Kemudian kemarin ini waktu dia cabut itu dia tidak ikut dalam pembelajaran agama juga. Jadi ibu agama juga sudah bertanya ini berulang kali kenapa si A ini Bu I, kenapa si A ini Bu I, bagaimana cara kita Bu I. Jadi rencana Bu I ini mau melibatkan ibu agama ini Bu Elvi. Jadi nanti untuk melaksanakan rencana aksi Bu I ini, Bu I berkomitmen melaksanakannya tentu ada pendukungnya. Nah, jadi mungkin Bu I akan melibatkan ibu agama Bu Elvi. Iya. Berarti melibatkan guru agama ya Bu ya, karena kita sinkron ya Bu ya, karena anak ini juga meninggalkan pembelajaran Bu Wi dan juga meninggalkan pembelajaran agama. Selanjutnya Bu Wi, bagaimana caranya Bu Wi untuk menjaga komitmen Bu Wi agar pelaksanaan penyelesaian kasus anak A ini berjalan dengan baik sehingga tujuan keberhasilan Bu Wi itu dapat terlihat Bu Wi? Begini, jadi Bu Wi memang berkomitmen ini yang pertama karena kasihan anak ini adalah anak kelas 6. Tanggung jawab kita nanti mengantarkan dia sampai lulus menerima ijazah. Jadi dengan komitmen tanggung jawab yang besar ini, Bu Elvi sudah merasakan juga sebagai guru kelas 6 ya. Jadi dengan dengan komitmen ini Bu I ingin mengantarkan si A ini benar-benar dia menyelesaikan pendidikannya di SD ini Bu Elvi. Jadi memang berkomitmen sekali Bu I untuk melaksanakan restitusi ini dengan secepatnya sehingga tidak nanti tidak berulang lagi kasus berikutnya sehingga si A ini ketinggalan pelajaran lagi seperti itu Bu Elvi. Iya Bu Wi, berarti Bu Wi betul-betul berkomitmen ya untuk melaksanakan menyelesaikan kasus anak A ini di kelas 6. Nah Bu Wi, selanjutnya Bu Wi, apa yang setelah dengan pembicaraan kita ini Bu Wi, apa yang Bu Wi rasakan dengan pertemuan kita ini? Alhamdulillah Bu Elvi, rasanya berbagi unek-unek itu agak meringankan beban ya Bu Elvi. Rasanya tadi tidak terpikirkan apa yang apakah langsung ya dipanggil orang tuanya begitu atau langsung ya dilaporkan kepada ibu kepala sekolah. Nah, jadi terlalu banyak pemikiran Bu I ini tadi Bu Elvi bagaimana ya sementara anaknya tertutup
anaknya sudah tertekan seperti itu dari rumah, apa ya langkah yang sebaiknya. Jadi setelah perbincangan kita ini Bu Elvi, alhamdulillah sekarang Bu I memiliki apa namanya keputusan lah, ada alternatif pertama yang harus Bu Wi lakukan dulu untuk si A ini. Nah, jadi sudah nampak gambaran bagi Bu Wi apa solusi yang akan Bu Wi terapkan untuk si A ini, sehingga motivasi belajarnya betul-betul dari dirinya. Ya, bagus sekali Bu ya. Kalau dari semudah-mudahan masalah si A ini dengan adanya rencana Bu Wi yang betul-betul bagus, super. Lalu dengan adanya komitmen Bu Wi untuk melaksanakan segitiga restitusi dan tingkat tindakan lainnya. Selanjutnya Bu Wi, bagaimana tindak lanjut kita setelah adanya coaching ini Bu Wi? Oh ya, jadi Bu Elvi setelah kita bincang-bincang hari ini ya Bu Elvi, tentu Bu Wi laksanakan prosesnya dulu Bu Elvi. Nanti Bu Wi mau lagi berbincang-bincang dengan Bu Elvi ini bagaimana hasilnya setelah dilakukan restitusi terhadap si A ini. Ya Bu Wi, semoga sukses Bu Wi. Dan terima kasih juga Bu Wi telah berbagi sehingga apabila nanti bertemu juga dengan kasus Bu Wi, nanti kita juga bisa bersama-sama dalam mencarikan solusi terhadap anak-anak kita Bu Wi. Ya, terima kasih Bu Wi. Ya, terima kasih banyak Bu Elvi sudah mau mendengarkan keluhan unek-unek Bu Wi, sehingga yang tidak terpikirkan sebelumnya sekarang sudah nampak jalannya semakin terang. Jadi terima kasih Bu Elvi, sudah mohon maaf juga Bu Elvi karena sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Bu Wi. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini ya Bu Wi ya. Bu Elvi tunggu bagaimana cerita Bu Wi dalam menyelesaikan kasus anak A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvi.